Assalamualaikum semuanya. Baiklah, terlebih dahulu Ibu perkenalkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Pinda Anggraini. Ibu berasal dari Sarolangun, Jambi. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, di sini Ibu sebagai guru bidang studi yaitu metode dan pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk awal dari pembelajaran kita, yaitu mengenai strategi pembelajaran. Sedikit Ibu jelaskan yaitu mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin menurut anak-anak penting boleh dicatat. Lanjut, yaitu jenis-jenis strategi. Yaitu yang pertama ada metode ceramah. Jenis yaitu yang pertama jenis strategi pembelajaran. Itu yang pertama adalah metode ceramah. Boleh dicatat. Jenis strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan metode pembelajaran yang satu ini. Misal, metode ceramahnya seperti Ibu mengajar ke anak murid, menjelaskan tentang strategi pembelajaran itu apa, jenis strategi pembelajaran itu apa. Inilah contoh dari metode ceramah itu tadi. Lalu kelebihan dari metode ceramah yaitu yang pertama, ini adalah metode yang mudah dan murah, dapat menyajikan materi pembelajaran secara luas dan lebih detail. Yang ketiga, guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Itu kelebihan dari metode ceramah. Lalu kekurangan, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Yaitu kekurangannya yang pertama, materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Yang kedua, tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Yang ketiga, siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Lebih sulit yang terakhir yaitu lebih sulit untuk mendeteksi tingkat pemahaman siswa. Jadi metode ceramah ini sepintar-pintarnya guru menjelaskan, menerangkan kepada anak murid dengan sebelumnya belajar, sebelum mengajar harus belajar untuk diri sendiri dulu. Lanjut, yang kedua yaitu metode demonstrasi. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Boleh dicatat untuk yang merasa penting. Metode demonstrasi adalah jenis pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dijelaskan. Lalu kelebihannya tadi,
metode diskusi. Nah, metode diskusi ini adalah salah satu metode dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Nah, contohnya begini. Ibu akan membuat kalian kelompok 3 kelompok. Nah, jadi di dalam kelompok itu ada satu masalah yang harus kalian selesaikan dalam kelompok. Misalnya ibu memberi kelompok pertama yaitu tentang strategi pembelajaran. Ya, yang pertama tentang metode ceramah. Tolong jelaskan apa saja metode ceramah, bagaimana contoh dari metode ceramah, apa yang maksud dengan metode ceramah. Nah, jadi satu kelompok itu harus berdiskusi tentang metode ceramah. Nah, nanti di saat selesai berdiskusi, nanti satu kelompok akan dipanggil ke depan untuk menjelaskan apa yang didiskusikan, apa yang diisi, apa yang dipikirkan oleh kelompok A tentang metode pembelajaran tadi. Itu yang dimaksud dengan metode diskusi. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi. Dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif. Yang kedua, dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. Jadi dengan adanya diskusi tadi, kita sama-sama teman saling bertukar pikiran. Wah, kalau pendapat saya seperti ini, kalau pendapat saya seperti ini. Nah, jadi dalam diskusi itu kita banyak kreatifnya, banyak berpikir seperti itu. Tapi di dalam kelebihan juga ada kekurangannya dalam berdiskusi itu tadi. Kekurangannya yaitu berdiskusi itu kekurangannya yaitu satu orang saja yang bekerja. Misal, contoh, yang si ini ranking 1, yang si ini pintar, sedangkan yang si ini enggak. Dari satu kelompok cuma satu yang pintar, cuma satu yang itulah yang kerja, itulah yang bikin makalah, itulah yang cari-cari tugas. Nah, jadi yang lain tuh nggak kerja, cuman nebeng nilai gitu. Seharusnya kalau kita diskusikan, kita saling memberi pendapat, bukan hanya ikut-ikutan saja. Nah, itu yang keempat, metode simulasi. Yang terakhir itu metode simulasi. Metode simulasi dalam strategi pembelajaran yaitu dengan menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Kelebihan dan kekurangannya dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, dapat mengembangkan sisi kreatif seorang siswa saat melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan. Yang terakhir itu dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, jadi dalam belajar kita harus kreatif dan harus benar-benar belajar. Di sini juga ada tips menjalankan strategi pembelajaran yang benar. Mungkin waktunya sudah cukup dirasa atau dilanjutkan saja. Ibu jelaskan sedikit saja ya. Di sini tips-tips menjalankan strategi pembelajaran yang benar, yaitu yang pertama ada mendorong komunikasi kelompok. Mendorong komunikasi kelompok. Tanyakan kepada siswa apa yang ingin mereka capai melalui belajar dan seperti cara apa yang akan mungkin
4 metode ini saja yang bisa Ibu jelaskan terlebih dahulu. Minggu besok akan kita sambungkan lagi tentang macam-macam strategi pembelajaran. Nah, jadi tolong masing-masing kalian jelaskan pengertian metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, dan metode simulasi. Tolong kalian jelaskan, beri contoh apa saja kekurangan dan kelebihannya, lalu buat selengkap-lengkapnya. Kalian tulis tangan, tidak ada yang sama, tidak tahu menang, tidak ada yang sama. Masa dari A sampai Z itu sama, semua kelebihan kekurangannya sama, letaknya juga sama, itu kan sudah pasti menyuntik. Nah, jadi tolong kalian tulis secara lengkap, lalu dipahami. Keempat metode ini kalian pahami. Minggu besok akan Ibu pertanyakan. Ibu tanya nih satu-satu, siapa yang ada tahu. Nah, besok akan Ibu beri tugas lebih banyak lagi. Bagaimana, setuju? Nah, baiklah. Untuk hari ini, siang hari ini cuma hanya ini saja yang Ibu jelaskan. Besok kita sambung lagi tentang macam-macam strategi ya. Untuk hari ini, sore hari ini, jika ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.